gue ingin kasih tahu ada satu hal penting dalam mencapai kesuksesan. Menurut gue dan pengalaman gue pribadi ya, selama ini gue itu begitu sulit untuk konsisten dalam menjalani satu hal. Terkadang memiliki ide yang bagus, terus manajemen yang bisa dibilang ya bagus lah gitu. Tapi ketika tidak ada konsisten dalam melakukannya, itu bukanlah hal yang begitu baik. Semuanya akan sia-sia ketika kita tidak konsisten dalam menjalani sesuatu hal. Karena itu gue sekarang ini ingin belajar untuk diri gue sendiri dan terapi. Seperti gue ceritain sebelumnya di video sebelumnya. Di sini gue ingin mencoba diri gue untuk menjadi konsisten. Jadi seperti ini, keluar dari zona yang menurut gue itu mengekang gue. Jujur kemarin ya, ketika gue buat video pertama, setelah itu energi gue begitu habis. Nggak tahu kenapa, kepala gue pusing, kayak badan tuh langsung turun gitu. Emang berat bagi kita untuk keluar dari zona nyaman kita, bagi kita untuk menuju ke sesuatu yang lebih baik. Tapi tidak masalah, walaupun waktu tidak menunggu kita, asal kita tetap berjalan dan tidak berdiri di satu titik, kita pasti akan menjadi orang yang bisa maju, melakukan perubahan dalam diri kita dari hal yang kecil. Karena gini, gue banyak melihat orang-orang hebat itu mereka sukses dalam menjalani kehidupan mereka, baik secara finansial, secara keluarga, family, dan lain-lain. Itu kuncinya adalah konsisten melakukan yang terbaik. Minimal kalau kayak kita ingin menjadi seorang content creator, kita cukup konsisten terus membuat video, terus membuat ide-ide kita menjadikan dalam bentuk video. Jangan malu lagi, jangan takut, jangan pedulikan apa yang orang di sekitar kalian katakan selama itu menjatuhkan semangat kalian, selama itu menurunkan semangat gitu dalam melakukannya. Abaikan. Itu menurut gue ya. Karena gini, untuk di usia kita yang gue di usia 30-an, gue merasa kayak seperti lu udah usia 30 ngapain sih kayak gitu. Hiduplah lebih realistis, selalu kayak gitu. Realistis dalam hal menghasilkan finansial dan lain-lain, realistis dalam membangkitkan skill secara teknis dan lain-lain. Mereka nggak anggap apa yang kita lakukan ini realistis. Akan banyak komen-komenan seperti itu nanti di luar. Tapi coba kita lihat di luar, di kota-kota besar ya, mau di usia berapapun mereka tetap ingin mencoba, walaupun itu konten seperti ini, berbicara di depan kamera dan lain-lain. Itu mungkin yang bisa membawa mereka kesuksesan sampai saat ini. Jadi kita nggak usah pedulikan selama hal itu negatif. Gini, ada pelajaran yang gue dapetin, yaitu merubah mindset. Selama ini gue selalu berpikir dikekang, kepikiran gue itu dikunci sama hal-hal negatif, selalu mengkritik kesalahan, selalu melihat sisi kesalahan, selalu menilai dalam segala hal itu, ini salah, ini salah, ini salah. Kenapa sekarang gue gak rubah itu? Udah, lihat sisi positifnya, apa yang bisa diambil dari setiap permasalahan. Dan satu lagi hal penting, jangan pernah menyalahkan orang lain dalam setiap masalah yang kita hadapi. Nilai, oke, gue salah dalam
misalkan ada peristiwa sesuatu yang buruk atau sesuatu yang menimpa kita menjadi lebih buruk, oke, gue salah, gue harusnya tidak seperti ini gitu. Misalnya kita gagal nih dalam mendapatkan sebuah proyek, oh iya, gue salah, bukan menyalahkan orang lain, kenapa lu kayak gini, harusnya seperti ini, harusnya melalui jalur ini. Tidak, gue salah karena tidak mencoba dan tidak tahu gitu. Ketika kita ngobrol juga dengan orang lain, ngobrol sama teman atau apa, cukup kita dengarkan. Oke, ambil yang positifnya, tinggalkan yang jelek-jeleknya. Jangan pernah lagi duduk dan membangun perdebatan-perdebatan yang perdebatan yang tidak ada manfaatnya gitu. Karena gini, perdebatan itu ada dua. Kita mendapatkan sebuah fakta, yaitu bisa kita tulis secara saintifik seperti apa dan lain-lain, atau hukum seperti apa, atau pendapatan secara nilai itu bisa diperdebatkan dan tidak akan ada hasilnya, karena setiap POV, setiap orang-orang itu berbeda. Gue ingin kita di sini teman-teman, ayo kita bersama-sama untuk membangun diri kita yang lebih berani untuk mengungkapkan apapun yang kita pikirkan dan kita rasakan, agar tidak ada tekanan mental atau psikis yang membuat kita menjadi depresi. Jangan lagi terkungkung kita di dalam kehidupan sendiri, atau lebih menikmati waktu sendiri dan lain-lain. Tidak, kita hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk sosial. Karena itu, gue pribadi ingin mencoba agar diri gue bisa menjadi lebih berani untuk mulai sosialisasi dengan orang yang baru dan lain-lain di luar, mulai ngobrol, berbicara. Karena itu alasan gue juga membuat channel ini, yaitu Berani Bicara, karena tidak semua orang berani untuk berbicara. Kenapa? Karena mereka takut untuk dijudge dengan apa yang mereka katakan. Tapi gini juga ya, ketika kita mau berbicara itu, kita terkadang perlu juga belajar etika dan adab, terus mempelajari tentang keilmuannya seperti apa, agar kita nggak menjadi orang-orang yang asal bicara. Karena banyak contoh juga para pejabat kita di negara ini yang terkadang di publik itu asal bicara tanpa mereka berpikir panjang apa yang dampak dari yang masyarakat nilai dari apa yang dia katakan gitu. Dan gue ingin kita juga mulai konsisten dalam membedah diri menjadi lebih baik untuk kedepannya. Jangan pernah takut untuk dicela, jangan pernah takut untuk dihina, jangan pernah takut untuk dijudge. Karena perlu kita ingat, mereka yang melakukan itu bukanlah mereka yang gimana bicaranya, mereka itu tidak mampu memanage diri mereka sendiri melihat orang lain itu berubah menjadi lebih baik. Ada kesukaran dalam diri mereka untuk melihat kita menjadi orang yang lebih baik. Itu ya gue pikirin. Gue ingin mencoba sukses dalam tujuan gue, dan karena itu saat ini gue ingin menjadi orang yang lebih konsisten, upload video seperti ini, sembari itu
ungkapkan rasanya, apa yang ada emosi mereka, ego, pikiran mereka